Selamat berjumpa kembali dalam pemrograman 1 bersama saya Yohanes Suyanto. Dan topik kali ini adalah struktur perulangan di C++. Setelah menyelesaikan bab ini, Anda akan mampu menggunakan statement perulangan while, kemudian perulangan for, dan do while. Serta bisa menentukan 3 unsur dalam perulangan, yaitu inisialisasi, cek kondisi, dan perubahan nilai kondisi. Untuk keluar dari perulangan bisa digunakan statement break. Notasi flowchart untuk perulangan bisa dilihat di paling kanan di sini ya. Jadi kita tahu ada 3 bentuk atau struktur dalam pemrograman. Itu ada sequence, berurutan, kemudian ada selection, itu seleksi, pencabangan, dan perulangan. Nah, berurutan sudah kita pelajari, kemudian selection juga mengenai if itu adalah untuk selection, dan sekarang perulangan. Perulangan while, bentuk flowchartnya seperti yang halaman sebelumnya. Di sini ada kondisi. Kemudian kalau kondisi terpenuhi maka akan melakukan yang ada di sini. Ini adalah loop body atau badan perulangannya. Kemudian kembali lagi ke sini dan dicek lagi kondisinya. Kalau masih benar maka kemudian dilaksanakan lagi bagian loop body. Begitu seterusnya. Nah, kalau kondisinya sudah salah maka akan berhenti dari perulangan di jalur ini. Contoh di C++ seperti ini, string input, ini variabel input berupa string, kemudian ada konstanta string berhenti, diisi dengan stop. Nah, di sini ada while input tidak sama dengan berhenti. Nah, karena di sini inputnya tadi masih tidak ada isinya atau belum ditentukan, maka di sini mestinya tidak sama dengan berhenti. Berhentinya adalah stop. Tidak sama dengan stop. Maka kemudian dilakukan proses di loop body di sini. Jadi baris 910 adalah loop body. Cout ketik stop untuk berhenti, kemudian cin di sini untuk memasukkan nilai ke input. Nah, kemudian inputnya dicek. Ini berarti kembali ke sini. Setelah itu kalau isinya belum stop, maka dilakukan perulangan lagi di sini, cout, ketik stop untuk berhenti, kemudian cin. Begitu seterusnya. Nah, pada saat input sudah sama dengan stop, maka kemudian akan dilanjutkan ke baris berikutnya, yaitu baris 12, kebetulan kosong, dan baris 13, yaitu berhenti. Maka proses akan menampilkan berhenti. Nah, kita lihat di sini ada 3 hal yang penting, yaitu nilai inisial, kemudian kondisi kapan loop body dieksekusi, dan bagaimana input atau nilai penentu untuk perulangan tadi berubah. Jadi inisial di sini adalah string input di sini. Ini inisial ya. Ini berarti kosong. Kemudian kondisi di sini ada kondisinya di sini. Input tidak sama dengan berhenti. Berhenti isinya stop. Berarti ini adalah cek kondisi yang poin kedua gitu ya. Kemudian yang poin ketiga, kapan berubah? Nah, berubahnya di sini. Di cin mengisi input. Nah, inputnya bisa berubah. Bisa berbeda dengan yang tadi gitu ya. Nah, selama belum stop, maka ini akan dilakukan terus. Nah, 3 hal ini perlu diingat untuk setiap perulangan di dalam pemrograman, yaitu inisial, kemudian kondisi, dan kapan nilai itu berubah. Jadi 3 parameter penting. Pertama, nilai awal, inisial, kondisi agar perulangan terjadi, atau kondisi di dalam while tadi yang dikurung. Nah, ini biasanya tergantung pada nilai variabel perulangan.
Jadi tadi ada inisialisasi perulangan. Kalau di contoh tadi adalah input variabelnya. Kemudian di sini berarti cek inputnya itu. Nah, cek input tidak sama dengan stop tadi ya. Kemudian perubahan nilai. Nah, perubahan nilainya itu bisa dengan cin tadi, atau dengan menambah satu, atau dengan mengurang satu, atau dengan yang lain. Yang penting di sini adalah nilai variabel tadi berubah. Nah, dalam perulangan for ini tiganya itu berada pada satu tempat. Kalau di while tadi di 3 tempat. Ya. Kalau di for nanti hanya satu baris, sehingga mudah ditulis, mudah diverifikasi, dan diberi komentar seperlunya. Nah, kalau di while kita harus cermat bahwa 3 itu tempatnya terpisah, sedangkan kalau di for tempat ketiga informasi ini di satu tempat. Di contohnya seperti ini ya. For ini adalah ini A, I kurang dari Z, I plus plus. Nah, di sini inisialisasinya adalah I sama dengan A. Kondisinya I kurang dari Z. Perubahannya I plus plus. Nah, ini satu tempat. Ya, sehingga ini lebih mudah diamati ya. Tidak atau mengurangi kesalahan kurang ditulis misalnya atau terlupa. Sehingga ini di satu tempat itu lebih mudah diverifikasi. Nah, kemudian ini loop body biasa si out car I, kemudian kalau I modulo 12 itu tidak. Nah, di sini I modulo 12. I modulo 12 itu bisa 0 atau yang lain gitu ya. Nah, kalau 0 berarti ini false, kemudian dinotkan jadi true. Artinya kalau I modulo 12 0, maka ini akan true. Karena ini false, dinotkan jadi true. Sehingga akan di end line, artinya ganti baris. Sehingga kalau I-nya modulo 12, maka akan ganti baris. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya adalah seperti ini. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kemudian ganti baris. Nah, ini variabel I disebut variabel perulangan atau pencacah perulangan ya. Nah, kenapa di sini belum sampai 12 karakter? Ini baru A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini karena ini baru 8 ya. Karena di sini yang dicek adalah I. I-nya itu adalah karakter, bukan nilai 1, 2, 3, tapi karakter. Nah, I di sini mulainya A. A itu dalam kode ASCII dia bernilai atau berada di nomor 65. Nah, jadi ini 65. Maka I itu nilainya 65. Bukan 1 tapi 65. Nah, 65 berarti ini 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Nah, berarti H itu 72. Nah, 72 di modulo 12 itu 0. Karena 72 dibagi 12 hasilnya 6, sisa 0. Nah, maka di sini akan 0. Maka dia akan ganti baris di situ. Nah, kalau ini 12 lengkap gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, kelanjutannya. Nah, ini tidak lengkap karena dia berhenti sampai di Z saja. Ya, tidak sampai 12 gitu ya. Nah, ini di Z saja, maka kemudian berhenti. Nah, ini contoh penggunaan for. Contoh penggunaan for yang lain di sini, ya ini Z kemudian turun, ini I-nya turun ya. Ini Z kecil, ini A kecil ya. Kita lihat di sini I sama seperti tadi gitu ya. Kalau modulo 12 maka dia akan ganti baris.
Nah, kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah seperti ini. Ya. Nah, kalau 65 tadi adalah mewakili simbol A besar, ya, maka untuk A kecil, nah, A kecil itu lebih besar atau lebih banyak dari A besar tuh. Jadi kalau A kecil itu dia akan 65 ditambah 32. Ya, berarti 98. Ya. Nah, Z itu karakter ke-26. Berarti yang 93 tadi ya, 97. Jadi 65 ditambah 32 itu 97. 97 itu A kecil, maka Z besarnya adalah 97 atau 96 ditambah 32. Berarti 96 tambah 32, 98 tambah 30 itu adalah 128 ya. Ya. Sehingga 32 dari jarak yang tadi A-nya 97 ya. 97 tambah 32 itu akan ditemukan Z gitu ya. Di A-nya 30 A-nya 97, Z-nya adalah ke-26-nya gitu ya. Atau ditambah 25 jadinya ya. Kalau 97 tambah 25 itu berarti 97 ditambah 5 itu ada 102 ditambah 20. Nah, berarti 122. Nah, 122 berarti ini 121, ini 120. Nah, 120 modulo 12 itu adalah 0. Nah, sehingga dia ganti baris. Nah, ini akan lengkap 12, kemudian ini akan berhenti di A karena habis, karena di sini ceknya sampai A, maka dia berhenti di A. Ya. Nah, itu for contoh yang menurun, jadi boleh menurun. Ini perubahannya ya. Terus di sini variabel perubahan dapat dilakukan di dalam pernyataan for. Nah, sudah perhatikan di sini in I. Jadi kalau yang sebelumnya tadi ini in I-nya di luar, kalau yang ini in I-nya di dalam gitu ya. Nah, ini bentuk yang lebih disukai karena ya ringkasnya saya masuk ke situ dan ini akan menjadi lokal di for-nya di sini. Karena memang hanya diperlukan di sini gitu ya. Sehingga supaya tidak mengaruhi yang sebelumnya atau di luar for. Oke, kemudian ini contoh lagi. Nah, inisialisasinya ada 2 di sini ya. L, Z besar, Z kecil, kemudian U, A besar. Di lowercase, uppercase gitu ya. Ini Z kecil, U-nya A besar. Nah, kondisinya di sini ada 2 juga syaratnya. L lebih dari sama dengan A dan U kurang dari Z atau Z besar di sini. Kemudian perubahannya L-nya turun 22, U-nya naik 11. Nah, U-nya turun 22, L-nya turun 22 dan U-nya naik 11. Nah, kemudian ini hanya mencetak nilainya saja, tapi dalam bentuk char, sehingga char L dan char U. Dimulainya mestinya di sini Z, di sini A, gitu ya. ZA. Kemudian ini yang dicek hanya untuk berhentinya adalah yang U. U-nya karakter modulo 12, maka dia akan berhenti. Bukan berhenti, tapi ganti baris ini NDL ya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ZA dimulai dari ZA, kemudian Z-nya turun
di sini ya, turun 2. Berarti setelah Z itu mestinya Y, tapi dia turun lagi X, berarti Z ini X. Kemudian yang uppercase naik dari A ke B, jadi sini menjadi XB. Setelah itu VC, TD, RE, PF, dan seterusnya. Nah, di sini berubahnya atau berhentinya atau berganti barisnya adalah pada saat ini U. Nah, U-nya itu adalah H di sini. H itu di sini yang seperti yang awal tadi ya. H itu huruf ke-8 dalam abjad, kalau ditambah 64 itu akan 72. Nah, 72 akan modulo 12-nya adalah 0, sehingga dia ganti baris ini. Nah, jadi inisialisasi boleh lebih dari satu variabel di sini. Nah, perhatikan di sini pemisahnya adalah koma, bukan titik koma. Karena titik koma sudah dipakai untuk memisah antara inisialisasi, kemudian kondisi, dan satunya adalah perubahan. Ya. Maka dipakai koma di sini. Demikian juga di perubahannya juga dipakai koma, bukan titik koma. Oke. Nah, kita mengenal bentuk while dan for. Nah, sebetulnya kedua bentuk itu bisa saling dipertukarkan. Misalnya seperti ini. For in I kurang dari 0, I plus plus. Nah, ini akan di perulangan ya. Nah, ini kalau dijalankan ya dia akan karena I kurang dari 0 ya dia akan berhenti gitu ya. Nah, ini I-nya sudah 0. Ya. Kemudian di perulangan di situ, ini di luar perulangan. Kalau di dalam ini di luar gitu ya. Nah, kalau di while menjadi seperti ini ya. In I kurang dari 0 di dalam perulangan I. Nah, perhatikan inisialisasinya di luar, ini di dalam ya, di dalam loop. Kemudian while kondisinya di dalam di sini, ini di dalam while yang dekat, sedangkan I plus plusnya di luar sini. Nah, ini yang bikin atau kadang-kadang kita kelupaan untuk menuliskan inisialisasi dan ini perubahan nilainya. Nah, sehingga kemudian while-nya akan berlangsung terus-menerus. Nah, ini kebetulan masih beberapa baris programnya. Nah, kalau sampai banyak baris bisa terselip di mana itu bisa kelupaan di sini. Sehingga orang kalau memungkinkan pakai for akan lebih senang pakai for supaya ya pengendalian variabelnya itu terlihat di sini langsung. Kalau ini kita harus cari di 3 tempat. Ya. Tapi hasilnya bisa sama gitu ya antara for dan while. Nah, ini contoh lain for si input. Nah, ini berarti dia akan inputnya diisi dari si in ya. Kemudian kalau input masih kurang dari sama dengan key kecil, input plus plus, berarti dia akan naik. Kemudian si out input. Kemudian kalau input dibagi 10, modulo 10 hasilnya 0, maka dia akan inline ya. Nah, ini bisa dalam bentuk for. Kemudian bentuk while-nya bagaimana? Nah, bentuk while-nya adalah ini. Si in, kemudian si out input kurang dari itu, inputnya tambah 1 dan seterusnya. Nah, perhatikan di sini ya. Ini si in itu, ini kan inisialisasi. Itu hanya dikerjakan sekali, maka ditaruh di luar di sini ya. Si in input. Kemudian di sini adalah kondisinya, taruh di sini sama. Ini adalah perubahannya, perubahan nilai inputnya, maka ditaruh di baris 9 ini. Nah, sekali lagi ini ada 3 tempat, kalau di for hanya 1 tempat. Oke. Nah, bentuk yang lain adalah do while ya. Kalau tadi while, kemudian kondisi, kemudian pernyataan. Nah, sekarang do, berarti pernyataan dulu, baru while, kondisi. Jadi, kalau di flowchart bentuknya seperti ini. Ini yang sudah kita kenal, jadi kondisi, statement, kemudian diulang, kondisi, statement, diulang di sini ya. Jadi kondisi dulu, baru statement. Nah, do while bentuknya, statement dulu, baru kondisi. Statement dulu, baru kondisi. Nah, di sini akan diulang gini ya.
statement kondisi gitu. Nah, di sini akan berulang gitu. Nah, maka dia akan ceknya kondisi itu di belakang. Kalau ini di depan. Ya. Jadi kerjakan dulu baru dicek. Ini cek dulu baru kerjakan gitu ya. Nah, seperti saudara apa itu mau masuk UGM gitu ya. Dulu Anda kan dites gitu ya. Tes, ini dites kemudian dia saudara akan kalau lulus maka dia akan saudara akan mengikuti kuliah di UGM gitu ya sampai selesai gitu ya. Nah, kalau saudara mengulang-ulang di sini maka dia akan berulang-ulang gitu ya. Jadi atau contoh mungkin yang lebih cocok ya, saudara mengambil mata kuliah bahasa Inggris gitu ya, tapi saudara sudah tes TOEFL atau ACCEPT dan sudah dinyatakan lulus, maka pada saat di sini saudara akan dicek apakah TOEFL-nya sudah lulus. Kalau sudah maka tidak perlu ngambil di sini ya. Jadi kondisinya di sini apakah belum lulus gitu ya. TOEFL-nya belum lulus ya, maka saudara ngambil kuliah bahasa Inggris. Nah, kemudian masih belum lulus ya ambil lagi. Masih belum lulus ambil lagi. Setelah lulus maka dia akan sini. Nah, itu berarti cek dulu baru. Nah, kalau yang ini saudara ngambil pemrograman 1 itu saudara tidak perlu cek kondisi dulu tapi langsung ambil pemrograman 1. Kemudian di sini ada ujian. Kalau belum lulus kembali ke sini lagi ya. Nah, ini diulang-ulang selama belum lulus. Nah, belum lulus di sini ya. Maka dia akan di sini akan berulang di situ. Nah, dikerjakan dulu, ambil mata kuliah dulu baru dinyatakan lulus atau tidak. Kalau di sini dinyatakan lulus atau tidak dulu, baru ngambil kuliah atau tidak gitu ya. Nah, itu contohnya. Nah, di dalam program bentuknya bisa seperti ini. Perhatikan di do baris 7 ini, do F kali sama dengan plus plus I gitu ya. Ini hanya untuk plus plusnya itu. Ini faktorial dengan do while. Ya, kita lihat di sini. Do ini ada statementnya, ada 2, kemudian while ini kondisinya. Kondisinya adalah F kurang dari batas. F-nya itu nilainya berapa? Di baris 6 ada F-nya itu nilainya 1. Jadi yang dicek adalah F. Kemudian di sini ya. Nah, mestinya di sini yang dicek kalau ingin batasnya itu batas. Nah, ini batas sampai berapa bilangan faktorialnya gitu ya. Nah, ini maka dia akan dicek di sini. Nah, jadi dia akan berhenti kalau batasnya di sini 100, maka ya F-nya bernilai berapa. Kalau sudah tidak kurang dari 100 maka berhenti. Nah, ini I-nya mulai 1. Ini 1, 2, 3 dan seterusnya di sini plus plus, kemudian F-nya adalah F dikalikan I plus plus. Jadi I-nya naik dulu. Ini naik dulu plus I ya. Naik dulu baru dikalikan dengan F. Sehingga 1, 2, 3, 4, 5. Di perkalian di sini pertama kali adalah 2. Karena I-nya sudah naik 1. Jadi 2 kali 1 jadinya jadi 2 dan seterusnya. Nah, ini do. Artinya kerjakan dulu ini. Jadi apapun nilai F-nya belum dicek. Saudara mau mengisi F-1 ya tetap di sini akan dikerjakan ya. Saudara mengisi nilai F-nya 1000 ya tetap dikerjakan di sini ya. Saudara mengisi berapapun ini pertama kali akan dikerjakan ya. Kalau di situ tidak ada cek ya. Nah, batasnya misalnya batasnya 1 juta ya boleh aja. Sini 1 juta. Maka dia akan cek. Tapi kalau batasnya 0 ya tetap saja dia akan masuk ke sini ya. Pertama kali. Tapi kemudian di sini akan
sudah no atau sudah false, maka berhenti. Jadi hanya sekali. Nah, sehingga untuk do while itu paling tidak statement ini dikerjakan sekali, sedangkan di while ini belum tentu, atau bisa juga statement itu tidak pernah dikerjakan kalau kondisinya sudah mengarah ke no. Kalau di sini apapun nilai kondisinya, karena dikerjakan dulu, maka dia paling tidak sekali dikerjakan. Di paling tidak saudara ngambil kuliah pemrograman 1 itu sekali, baru lolos gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada break. Break itu digunakan untuk keluar dari perulangan. Jadi break itu keluar dari perulangan tidak di ujung perulangannya, tapi di sembarang tempat di dalam while gitu ya. Nah, ini kalau kita kembali ke bentuk terstruktur, ini menjadi tidak terstruktur karena bisa keluar dari banyak tempat. Padahal kalau terstruktur yang awal dulu kita pelajari adalah satu titik masuk dan satu titik keluar. Nah, satu titik masuk di sini, satu titik keluar di sini, misalnya gitu ya. Tapi di sini ada break. Nah, berarti bisa keluar di sini. Nah, itu berarti satu titik masuk, dua titik keluar. Nah, ini dan ini. Nah, itu yang menjadi tidak terstruktur. Ya. Jadi kalau kita tetap mematuhi yang terstruktur, maka saudara mestinya tidak pakai break. Ya. Tapi kalau ini adalah untuk mempercepat proses penulisan gitu ya, break, artinya dia akan keluar dari while. Ya, itu disediakan oleh C++. Jadi ada bahasa yang menyediakan break, ada yang tidak ya. Bahasa-bahasa yang baru biasanya akan menyediakan break karena ya ternyata dibutuhkan gitu ya, atau bisa mempercepat proses untuk keluar dari loop ya. Ya. Nah, seperti ini misalnya while true, ini kan tidak akan pernah keluar karena true ya. Kalau mengikuti aturan di sini berarti ini selalu benar. Nah, selalu benar kan berarti loop terus gitu ya. Nah, ini supaya keluar kemudian diberi kondisi di sini break ya. Maka dia akan keluar dari situ. Jadi sini selengkapnya in n i1 berarti n ada i1. Ketik bilang bulat dimasukkan ke n, jumlahnya 0. Kalau diisi n itu 10, maka i-nya mulai dari 1, kemudian jumlahnya akan jumlah ditambah 1, ditambah 2, tambah 3, dan seterusnya sampai ya i-nya lebih dari 10. Kalau i-nya n-nya diisi 10 ya. Berarti kalau i-nya 11, maka i11 tidak diproses di sini karena dia langsung break, berarti keluar dari sini. Contoh break yang lain di sini, ya ini ada untuk for, tadi untuk while ya. For, nah di sini ada 3 bagian tadi, yaitu inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilainya. Inisialisasinya di sini kosong, berarti tidak ada inisialisasi. Kemudian kondisinya kosong, berarti tidak ada kondisi. Kemudian perubahan nilainya kosong, berarti tidak ada perubahan nilai. Artinya di sini adalah ya ini sebetulnya loop terus menerus ya. Loop selalu benar seperti while true tadi. Nah, sehingga di sini perulangan for, kemudian while true ini jelas true. Nah, di sini ada break. Nah, break yang ini berarti keluar dari while. Jadi kalau diisi bilangan negatif, maka keluar dari while yang di sini. Nanti akan muncul keluar dari while. Ketik Q untuk selesai. Cin karakter. Nah, kemudian di sini ada karakter. Kalau di sini saya masukkan A misalnya, maka bukan key, maka tidak break, maka dia ke sini lagi. Ya, maka dia akan mengerjakan ini lagi, while lagi, sampai diisikan negatif, kemudian keluar dari while. Nah, kalau di sini diisi
Q besar, maka break, maka keluar dari for. Nah, jadi dua loop ini, for dan while, dua-duanya adalah sebetulnya loop forever gitu ya, loop terus menerus. Tetapi ada fasilitas break di sini untuk keluar. Nah, break itu akan keluar dari loop yang melingkupinya paling dekat gitu ya. Nah, di sini while, berarti keluar dari while. Ini break itu dilingkupi oleh for di sini, berarti ini keluar dari for. Nah, itu contoh break ya. Nah, pola perulangan, ada 30 perulangan dasar di dalam pemrograman, tidak hanya di C++. Perulangan tentu itu artinya diulang sebanyak 100 kali, diulang sebanyak 10 kali, diulang sebanyak 5 kali. Nah, itu berarti tentu. Perulangan kondisional itu berarti perulangan sampai kondisinya tidak terpenuhi. Nah, berapa kali diulang? Nah, itu tidak bisa ditentukan dari awal. Kalau yang di sini tadi bisa ya, 100 kali, 10 kali atau berapa sebelum masuk perulangan. Kalau ini tidak bisa, maka ini perulangan kondisional. Perulangan sentinel ini adalah sampai nilai tertentu. Nah, kalau ini kondisinya tertentu, kalau ini nilai tertentu. Ya, sebagai contoh seperti ini. Perulangan tentu cocok dengan for. Ya, kalau tentu itu cocok dengan for karena perulangannya sudah jelas berapa kali. Maka kita bisa tentukan batas awal, batas akhir, dan perubahannya. Nah, maka di sini A sampai Z gitu ya. Misalnya ini berarti 26 kali selesai. Perulangan tentu salah satunya perulangan diketahui sebelum iterasi pertama dimulai. Ya. Kemudian perulangan kondisional itu adalah perulangan yang kondisi tertentu ya. Misalnya di sini while true, ini akan berulang sampai ditemukan kondisi ini. Kalau input lebih dari 0 dan input kurang dari sama dengan 1, break, berhenti ya. Kalau diisikan 2 masih belum, 5 belum, 10 belum. Nah, kita tidak tahu berapa kali mengisi sampai benar di range antara 0 dan 1. Kalau sudah berarti selesai. Nah, proses ini menggunakan variabel dalam rentang. Rentangnya adalah 0 sampai 1. Nah, ini kondisi. Nah, bukan perulangan tentu karena tidak tahu berapa kali ditentukan atau berapa kali perulangan. Ini keperulangan kondisi. Kemudian perulangan sentinel itu ya nilai satu nilai tertentu. Dicapai, selesai. Sini saya stop ya, stop. Kalau diketik tidak stop maka ya dia akan tetap berulang di sini ya. Kalau stop berarti berhenti, dia akan berhenti. Nah, itu sentinel. Nah, demikianlah mengenai perulangan dalam C++, yaitu kita bisa pakai while, kita bisa pakai for, dan do while. Ya. Sekali lagi untuk for itu untuk perulangan tentu, artinya perulangannya bisa jumlah perulangan, cacat perulangannya bisa ditentukan sebelumnya. Sedangkan yang perulangan while itu lebih umum, bisa dipakai untuk yang perulangan tentu maupun perulangan tak tentu, artinya berapa kali diulang belum bisa ditentukan, itu bisa cocok dengan while. Demikianlah untuk topik kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.